akhirnya sholat malam diingatkan. Ukhti, ukhti, jangan lupa sholat malam. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Kalau hari Senin dibangunkan di waktu sahur, miss call, ada apa? Tidak, cuma mengingatkan besok Senin jangan lupa sahur. Menjelang buka, masih duhur sudah, mudah-mudahan anti diberi kekuatan oleh Allah. Padahal nggak puasa ini akhwatnya. Menjelang maghrib, mudah-mudahan puasa anti diberkahi oleh Allah. Terus kemudian foto nasi kucing plus kerupuk. Sederhana tapi istimewa pahalanya. Masya Allah. Lama-lama ke arah yang mana-mana. Ala kulli hal, dengan berbagai macam muqaddimat, pembukaan, syaitan itu berusaha untuk menjatuhkan manusia ke dalam zina. Dari mata turun ke hati, dari mata turun ke farji, dari tangan menjalar ke hati, dan seterusnya. Maka ini dilarang. Semua perkara yang bisa mendekatkan kita kepada perzinaan, wal'iyadu billah, entah itu membaca, entah itu dengan menonton, dengan melihat, yang bisa menyebabkan bayang-bayang zina itu ada di dalam benak seseorang, maka semua ini dilarang. Saking besarnya dosa zina. Jadi Allah sudah mewanti-wanti sebelumnya, jauh. Dan ini zina ini dosa yang didorong oleh sebuah syahwat yang sangat kuat. Apalagi kalau dosa zina ini dipoles dengan syubhat tentang bolehnya nikah mut'ah misalnya. Wah, ini ngeri sekali. Ya, nikah mut'ah itu adalah dorongan zina bukan hanya dari syahwat tapi juga dari syubhat. Sudah diharamkan. Haram hukumnya. Akan tetapi ada sebuah agama yang menjadikan nikah mut'ah ini sebagai iming-iming untuk para pemuda. Ya, mungkin ada baiknya kalau teman-teman ingin tahu bagaimana penyebaran ajaran nikah mut'ah ini, bisa dibaca di buku Ustadz Hartono Ahmad Jais tentang aliran-aliran sesat di Indonesia. Ini baru di Indonesia. Itu nanti diantaranya menyebutkan salah satu kelompok orang ini. Dan itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia, bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang umum, di kalangan mahasiswa yang notabene ngaji, mahasiswa dan mahasiswi. Yang jelas ini bahaya. Makanya saking bahayanya, karena bisa bukan hanya didorong oleh syahwat wal maladzat, tapi juga terkadang ada dorongan melalui syubhat. Kemudian disebutkan oleh Allah, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dia itu keji dan merupakan jalan yang buruk. Ya, dia itu keji dan merupakan jalan yang buruk. Ini sudah kita bahas. Kemarin komentar Al-Imamu Ahmad tentang zina, beliau mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, la a'lamu minal qatli dzamban a'zamu minaz zina. Saya tidak tahu ada, kalau bahasa letter bebasnya, setahu saya tidak ada dosa yang lebih dahsyat dari pembunuhan dibanding zina. Ini bahasa bahasa
bahasa bebasnya. Setahu saya zina itu dosanya lebih besar dari pembunuhan. Itu bahasa bebasnya. Walaupun kurang mantap. Yang mantapnya ini adalah ini. La a'lamu minal qatli dzamban a'dhamu minaz zina. Saya tidak tahu bahwa ada dosa yang lebih besar dari pembunuhan kecuali dosa zina. Tentu syirik itu lain lagi, Saudara. Ini dosa besar. Jadi kalau dosa besar apa yang lebih besar dari pembunuhan? Zina. Kemudian di sini Syekh Saleh bin Abdullah bin Humaid rahimahullahu rahmatan wasi'ah mengatakan bahwa di dalam dosa itu tergabung 3 keburukan. 3 penyelewengan. Yang pertama, penyelewengan syariah, yaitu berdasar firman Allah, wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekati zina. Ini menunjukkan bahwa zina itu satu perbuatan yang sangat buruk menurut pandangan syariat. Penyimpangan syariat. Ini yang pertama. Kemudian firman Allah Ta'ala, innahu kana fahisyah. Karena zina itu adalah keji banget. Sangat keji. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu secara akal buruk sekali. Kita bisa tanya makhluk yang berakal, makhluk yang akalnya masih apa? Yang masih bersih. Menurutmu zina itu bagus atau tidak? Maka mereka akan menjawab tidak. Itu kalau kita tanya kepada makhluk yang berakal dan akalnya masih bersih. Berarti 2, dia buruk secara syar'i dan buruk secara akal. Akalnya orang-orang yang masih lurus, yang fitrahnya masih lurus. Kemudian firman Allah Ta'ala, wasa'a sabila, dia itu jalan yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahwa zina itu secara adat, budaya, jalan kehidupan manusia, aturan bermasyarakat, itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang sangat buruk. Berarti secara adat, secara budaya, secara kemasyarakatan itu keji, buruk. Berarti zina itu menggabungkan atau tergabung di dalamnya 3 keburukan. Penyimpangan syar'i atau buruk menurut syar'i, buruk menurut akal, dan buruk menurut kebiasaan dan kehidupan kemasyarakatan budaya manusia. Qalu, berkata ulama, wa ma jama'a dzambun hadhil wujuha minal qubh, dan tidak ada dosa yang menggabungkan 3 macam keburukan ini illa wa qad balaghal ghayata fiha, melainkan dosa itu berarti telah mencapai puncak keburukan. Jadi kalau ada dosa mengandung 3 keburukan ini. Buruk menurut syar'i, buruk menurut akal sehat, buruk menurut adat kebiasaan masyarakat, maka berarti dosa ini sudah pada puncak keburukan. Wallahu ta'ala a'lamu bi as-shawab. Itu yang kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan lanjutkan surat An-Nur ayat 2. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. An-Nur ayat 2 yang artinya kurang lebih Az-zani az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan waliyadzubillah dan pezina laki-laki waliyadzubillah, fajlidu cambuklah, kulla wahidin minhuma masing-masing dari keduanya, mi'ata jaldah 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah, jangan sampai belas kasih kalian menghalangi kalian untuk melaksanakan aturan agama Allah. Mungkin ada orang mengatakan, lah melas temen dipecuti, kasihan dicambuk, Allah lebih kasihan pada makhluknya. Tapi ternyata Allah menetapkan hukumannya seperti itu. Kenapa orang itu bilang kasihan? Kadang dia simpati sama orang itu, kadang masih ada hubungan saudara mungkin sama orang itu. Coba kalau orang yang buruk kemudian melakukan zina, apa ya masih kasihan? Jangan cuma dicambuk. Apa? Kalau zaman sekarang itu dinepalkan aja sekalian. Astagfirullah. Ini dibunuh sekalian ya. Siapa yang lebih kasihan? Allah kasihan kepada makhluknya. Sementara kita kadang cuma simpati saja. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, pasangan hidup kita dan anak-anak kita dari perbuatan, dan juga kaum muslimin muslimat dari perbuatan dosa ini. Jadi ayat ini mengatakan bahwa hukuman pezina laki-laki dan perempuan hukumannya cambuk. Ini untuk pezina yang belum pernah menikah, alias apa? Bujang dan bujangwati. Ya, belum pernah menikah sama sekali, jadi masih perjaka secara syar'i. Perjaka secara syar'i ini belum pernah nikah, dan juga bujang gadis ya. Gadis secara syar'i. Adapun kalau diperiksa lab mungkin ya belum tentu gadis. Kalau disuruh ngaku mungkin belum tentu perjaka. Makanya kita katakan perjaka secara syar'i, gadis secara syar'i, belum pernah nikah. Maka hukumannya apabila mereka melakukan zina, waliyadzubillah, dicambuk 100 kali. Makanya dikatakan di sini, qalal ulama'u, berkata para ulama, hadza adzabuz zaniyati waz-zani fid dunya, ini hukuman pezina perempuan, pezina laki-laki di dunia. Idza kana azbain, kalau keduanya masih perjaka. Ghaira mutazawwijain, belum pernah menikah. Wa in kana mutazawwijain, kalau keduanya itu sudah pernah menikah, au qad tazawwaja, atau kalau keduanya sudah memiliki pasangan hidup, suami atau istri, au qad tazawwaja,
atau dua-duanya itu pernah menikah dengan orang lain. Marratan fil umur, walaupun sekali dalam hidup. Nikah syar'i. Pernah nikah dan nikahnya adalah nikah syar'i. Fa innahuma yurjaman. Maka keduanya dirajam. Dilempari batu-batu bil hijarah. Ila an yamuta, sampai keduanya meninggal, mati. Demikian yang diajarkan dalam Islam. Jadi kalau pezinanya itu masih bujang, laki-laki bujangan, belum pernah nikah, perempuan bujangan, belum pernah nikah, kok ternyata keduanya melakukan zina, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Tapi kalau keduanya atau salah satunya, mungkin yang satu sudah pernah nikah atau masih sedang punya pasangan, misalnya laki-laki punya istri tapi dia berzina dengan perempuan lain, maka laki-lakinya dirajam karena dia sudah nikah. Sementara wanita lain dilihat gadis ataukah masih perjaka, gadis ataukah sudah menikah, entah masih ada suaminya atau sudah menjanda. Kalau masih gadis dizinai oleh laki-laki yang sudah memiliki istri, sudah pernah nikah atau masih ada istrinya, laki-laki udah enggak perjaka lagi berzina dengan gadis yang masih perjaka, maka laki-lakinya dirajam, wanitanya dicambuk 100 kali. Tapi kalau kedua-duanya itu adalah orang yang sama-sama sudah nikah, maka kedua-duanya dirajam. Atau sebaliknya, perempuannya sudah nikah, masih dalam ikatan pernikahan, tergoda oleh istilahnya apa? Laki-laki yang masih bujang, belum pernah nikah, berzina waliyadzubillah, maka yang perempuan dirajam, yang laki-laki dicambuk. Ini tergantung status keduanya. Tinggal di sini ada yang menarik. Subhanallah. Apa hikmah? Namanya juga kita tidak tahu sebenarnya, maka kita hanya mengatakan apa hikmah disebutkan az-zaniyah, pezina wanita terlebih dahulu ketimbang sebutan pezina laki-laki. Kira-kira apa? Kok di sini di dalam ayat An-Nur ayat 2 pezina perempuan disebutkan terlebih dahulu ketimbang pezina laki-laki. Apa hikmah yang bisa kita petik di balik itu? Namanya hikmah itu adalah sesuatu yang ijtihadiyah, kecuali kalau disebutkan di dalam nas. Apa hikmahnya? Zina itu lebih banyak di kalangan perempuan. Zina itu lebih banyak di kalangan perempuan. Menurut kuantitas. Kadang waliyadzubillah, kasus-kasus yang ada, seorang laki-laki bisa menzinai sekian wanita. Walaupun sama juga, kadang satu wanita bisa berzina dengan sekian laki-laki. Cuma umumnya satu orang laki-laki itu bisa berzina dengan sekian wanita. Waliyadu billah, yang orang bilang itu gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pasangan. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan poligami. Poligami kan ya kadang sehari di rumah A, sehari di rumah B, ganti. Tapi ini bukan. Ini gonta-ganti pasangan melalui zina. Yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum tentang masalah poligami atau ta'adud zaujah. Sama sekali tidak ada. Karena intinya adalah hukuman itu muncul karena adanya pelanggaran
syariat. Baik. Itu diantaranya zina banyak terjadi di kalangan wanita. Waliyadu billah. Ya logikanya wanita jumlahnya lebih banyak. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab terbesar perzinaan adalah wanita. Syi'na am abaina. Entah kita mau ngakui jujur ataupun kita sembunyi-sembunyikan, ya ndak lah, podo bae. Ndak sama. Kalau wanita itu mempertahankan rasa malunya, ndak ada laki-laki yang berani menggodanya. Oh, Ustaz, nyatanya banyak wanita diperkosa. Diperkosa itu bukan zina. Beda antara zina dengan korban perkosaan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah melindungi putri-putri kita. Allahumma amin. Jadi perkosaan itu enggak kena hukuman. Maksudnya korban perkosaan. Adapun pelaku perkosaan kena hukuman. Baik. Jadi kalau wanita itu menjaga hismahnya, kehormatannya, tidak ada laki-laki yang berani mendekatinya. Ustadz, ada beberapa kasus wanita sudah menutup auratnya rapat, tapi ternyata dia masih terjerumus ke dalam zina. Ini menunjukkan saat itu dia telah membongkar rasa malunya sehingga terjadi perzinaan. Kalau tidak bakal terjadi. Makanya di antara hikmah yang kedua adalah bahwa di antara sebab terbesar terjadinya perzinaan adalah pihak kaum hawa. Entah kita jujur ataupun berusaha menutupi. Pihak kaum hawa itu. Mungkin mereka yang rasa malunya hilang, atau mungkin dandanannya. Kalau laki-laki dandan itu laki-laki pakai baju yo biasa, tidak semenarik ketika perempuan dengan baju-bajunya yang mereka miliki. Sehingga ada satu kejadian, seorang laki-laki dituduh telah memperkosa seorang perempuan. Kemudian dia itu mau ditetapkan hukuman atasnya. Akhirnya dia bilang kepada hakimnya, kejadiannya bukan di daerah sini, bukan di Indonesia. Dia bilang ke hakimnya, ya hakim, beri saya kesempatan. Apa itu? Saya akan minta akan membuktikan bahwa penyebab kelakuan saya ini adalah sang perempuan, katanya. Kok bisa begitu, kata sang hakim? Iya, saya mohon izin, perempuan itu datang mengenakan pakaian yang dia pakai tatkala kejadian ini terjadi. Dan tolong dihadirkan di majelis pengadilan. Betul, akhirnya sang wanita dipanggil resmi dari pengadilan dan diperintahkan untuk memakai baju di hari dia saat kejadian. Kalau orang bilang itu barang bukti ya. Barang bukti. Dipakai, datang ke majelis pengadilan, panggil. Hakimnya kaget. Apa kata sang hakim? Sodakta, kau benar, katanya. Ya bagaimana tidak, dengan pakaian seperti ini kau akan tidak tertarik. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi sisi pakaian itu penting. Pakaian, termasuk Islam itu betul-betul menjaga sekali kejadian ini. Misalnya adalah apa? Safarnya wanita harus ditemani mahramnya. Kenapa? Karena dia dalam kondisi lemah ketika safar.
Harus ada orang yang mengawalnya. Sebuah kejadian yang diceritakan oleh Ustadzuna, kalau nggak salah Ustadz Firanda ya. Perempuan sudah safar sama suaminya, tapi masih tergoda ataupun digoda oleh pria lain, padahal ada mahramnya loh. Maka kejadian itu tertunda. Kejadian fahisyah itu tertunda karena masih ada rasa takut kepada mahramnya. Coba bayangkan kalau itu tidak ada mahramnya. Dari awal sudah, wallahu alam, tentu akan lebih berbahaya. Maka usahakan kita ini safar dengan mahram. Ustaz, saya sudah tua. Njuk sopo sing ngarep tertarik sama saya? Segala sesuatu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Ya, segala sesuatu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Anak kecil, antum perhatikan, dia akan lebih suka bermain dengan sesama anak kecil. Nyambung. Padahal bahasanya sama-sama planet. Kalau kita kan bahasa bumi ya. Maka yang planet ya nyambung karo planet. Jadi saya pernah memperhatikan anak saya atau tetangga saya dulu ketika di Jamilur Rahman, anak-anak kecil. Beberapa anak kecil itu bisa main kompak, saling tafahum, saling memahami. Padahal dua-duanya itu bahasanya planet. Anda lihat itu. Masya Allah. Itu pangsa pasarnya. Ya kalau remaja ya dengan remaja. Kalau kita yang sudah semi tua ini, semi tua. Yo kadang karo sing podo-podo semi tuane, tapi ada juga yang dan lain-lain. Allah musta'an. Jadi segala sesuatu itu ada pangsa pasarnya. Mohon maaf, ini permisalan kasar, tapi nyata. Makhluk selain manusia, binatang, itu ada yang menarik, ada yang cantik, dilihat itu menyenangkan, menggemaskan. Siapa contohnya? Kucing. Kucing ya tercantik. Kucing tertariknya sama kucing. Padahal ada yang lebih ganteng dari kucing, lebih cantik dari kucing di jenis mereka. Apa itu? Singo. Mana ada singa jantan jatuh cinta pada kucing betina? Kayaknya enggak ada. Kalau disantap mungkin. Maka pangsa pasarnya kita umurnya udah, jangan karena alasan kita umur sudah tua dan enggak ada yang tertarik. Justru kita ini menjaga diri karena syariat memerintahkannya. Ustaz, kulit saya hitam. Loh, siapa yang mau tertarik sama saya? Loh, kita ambil permisalan di kalangan makhluk hidup selain manusia yang kulitnya hitam, apa? Simpanse. Tertariknya juga sama yang kulit hitam. Nah, makanya subhanallah hadis tentang wanita berkulit hitam yang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakitnya. Penyakit apa ya? Ayan, epilepsi. Ya Rasulullah, ud'uli an yashfiyallahu li an yashfini Allahu. Doakan aku ya Rasulullah supaya Allah berkenan untuk menyembuhkan penyakitku. Ini usra, saya kadang kambuh epilepsinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti da'autu laki. Kalau kau mau tak doakan, kamu sembuh. Wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Kalau kamu mau sabar sebentar, maka bagimu surga. Apa kata sang wanita berkulit hitam tadi? Idan
asbiru ya Rasulullah, saya mau bersabar. Walakinni atakasyaf. Tapi sayangnya kalau lagi kambuh, aku itu tersingkap. Wanita kulit hitam mikir tersingkap. Akhirnya didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kambuh tidak tersingkap. Ini bukan masalah wajah jelek, kulitnya hitam, umur sudah tua, enggak, tapi perintah agama untuk menutup aurat. Dan sangat disayangkan banyak wanita yang memiliki kecantikan berlebih sehingga bisa menarik bukan hanya satu pria tapi berjuta-juta mata pria karena kecantikannya berlebih, Masya Allah, dan dipertontonkan. Mereka tidak mau menutup auratnya, padahal ini yang wanita mungkin gak punya kecantikan, warna kulitnya hitam, dia pokoknya Allah perintah aku tutup aurat, aku tutup aurat. Nggak mikir siapa yang mau tertarik sama aku. Rasa malunya besar. Maka wanita yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita, kata Fatimah, dan ini berat di zaman sekarang, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kebaikan. Kata Fatimah, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah allati lam tara ar-rijala wa hum la yarawnaha. Wanita yang jarang kelihatan oleh kaum pria, dan kaum pria tidak bisa melihat dia seenaknya saja. Ya, wanita yang apa? Jarang melihat kaum pria. Karena kalau sama sekali tidak, kayaknya di zaman ini apa? Sulit. Ya, kajian juga ada videonya. Sementara kalau suaminya di video nggak ditonton, ya orang ngono toh Ustaz. Suami kan nggak lewat video, nonton langsung. Jangan sinis gitu toh Ustaz. Ustaz itu depan Ustaz apa? Video. Baik. Karena video sudah menyebar. Boleh dikatakan video itu adalah mas'alatun ta'umu bihil balwa, sebuah masalah yang sudah menyebar. Video masyayikh kita bisa mengambil faedah, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Masya Allah. Terus kalau video ya nggak usah dilihat, didengarkan suaranya. Video itu untuk bagi orang-orang yang nggak membutuhkan, yang masih membutuhkan apa? Video. Sementara para akhwat udah nggak butuh video, butuhnya suara. Intinya lam tarar rijal, kata Fatimah. Mereka jarang memperhatikan kaum laki-laki. Wa hum la yarawnaha. Laki-laki pun tidak semudah itu untuk melihat dia. Itu wanita terbaik menurut siapa? Putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, putri-putri kita bisa menjadi wanita-wanita yang soleh dan terbaik. Ini diantara hikmah kenapa kok lafadznya diawali dengan az-zaniyah. Yang pertama apa? Kebanyakan atau kejadian itu lebih banyak di kalangan wanita. Yang kedua, sebab terbesar dari perzinaan diantaranya adalah apa? Sang wanita. Yang ketiga, zina bagi seorang wanita jauh lebih keji, jauh lebih memalukan, jauh lebih jelek ketimbang zina yang terjadi pada laki-laki. Nyatanya, kalau wanita terkadang sudah diketahui pernah berzina, laki-lakinya pun kadang sudah nggak mau mendekatinya, suaminya. Ada satu kasus di sebuah negeri antah berantah.
Singkat cerita terjadi perzinahan. Maka sang suami dengan cemburunya, setelah dia bersabar untuk tidak menceraikan istrinya, maka diambillah kasur yang biasa digunakan untuk apa? Bukan biasa, yang terkadang, bukan biasa. Terkadang digunakan untuk berzina, ambil dibakar. Mungkin yo gedem-gedem karo bojone tapi kesabarannya luar biasa. Akhirnya yang dibakar apanya? Kasurnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati-hati kita dan menjaga kemaluan kita. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.